1 tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dalam rentang waktu yang relatif singkat itu, arah kebijakan nasional tampak semakin menegaskan prioritas pada bidang pertahanan dan keamanan. Di bawah kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer, Indonesia memasuki babak baru, penguatan kekuatan pertahanannya. Di sisi lain muncul pula kekhawatiran bahwa peran militer semakin diperluas hingga masuk ke ranah sipil. Inilah jejak 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dalam membangun kekuatan militer. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai. Tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita diganggu. Maret 2025. Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Revisi undang-undang ini dilakukan dengan dalih modernisasi militer dan penyesuaian terhadap dinamika ancaman baru seperti serangan siber, keamanan global, serta perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah menilai undang-undang yang lama sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman. Namun dalam proses dan substansi revisi UU tersebut, banyak pertanyaan yang muncul. Sejumlah pengamat menilai bahwa revisi ini dilakukan secara tergesa dan minim partisipasi publik. Hal ini karena draft rancangan undang-undang tidak banyak dipublikasikan, sementara pembahasan di DPR berlangsung cepat tanpa debat publik yang berarti. Kritik datang dari organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI yang menyebut bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Perubahan paling signifikan dalam UU TNI terletak pada perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan. Kini TNI tidak hanya berwenang melakukan tugas-tugas klasik, seperti bantuan penanggulangan bencana atau pengamanan perbatasan, tetapi juga diperbolehkan menangani ancaman siber serta melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Selain itu, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil menjadi salah satu pasal paling kontroversial. Jika sebelumnya UU 2004 membatasi prajurit aktif hanya pada jabatan tertentu, revisi baru justru memperluas daftar lembaga yang boleh diisi oleh personil militer hingga 15 kementerian dan lembaga. Ketentuan ini membuka peluang bagi lebih banyak prajurit aktif menduduki posisi strategis di pemerintahan tanpa harus lebih dulu pensiun. Bagi banyak pihak, inilah titik rawan kembalinya doktrin dui fungsi ABRI yang dulu mengaburkan batas antara militer dan sipil di masa Orde Baru. Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa RUU TNI tidak berniat untuk mengembalikan dui fungsi ABRI seperti Orde Baru. Hal ini karena menurutnya isu dui fungsi ABRI sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara dengan 6 pimpinan redaksi media di Hambalang, Minggu 6 April 2025. Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang
pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Pada tahun pertamanya, pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan sejumlah langkah konkret yang memperkuat kehadiran militer di bidang non-perang. Beberapa perwira aktif ditunjuk untuk memimpin lembaga atau badan sipil termasuk di BUMN dan Kementerian Teknis. Program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan proyek lumbung pangan nasional pun melibatkan aparat TNI dalam tahap pelaksanaan di lapangan. Prajurit dikerahkan membantu distribusi bahan makanan, pembangunan fasilitas, hingga pengawasan pelaksanaan program di daerah. Pemerintah menilai keterlibatan militer mempercepat eksekusi kebijakan dan menjamin disiplin di lapangan. Tidak berhenti di situ, pada 8 Juli 2025, Menteri BUMN yang saat itu dijabat Erick Thohir menunjuk staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Majen Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Ahmad Rizal menggantikan Letnan Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Majen Ahmad Rizal Ramdhani sendiri merupakan orang ketiga dengan latar belakang militer yang menduduki posisi di Rut Bulog. Dengan latar belakang militer dan pengalaman lapangan, Majen Ahmad diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi pangan dan menghadapi tantangan seperti stabilitas harga beras, efisiensi gudang, hingga dampak tarif impor dari negara mitra dagang. Pemerintah berdalih bahwa pelibatan TNI diperlukan untuk menjamin kedisiplinan dan efisiensi. Namun, bagi beberapa pihak, keterlibatan militer dalam kegiatan sipil dikhawatirkan menjadi kebiasaan baru yang sulit dikendalikan. Pada Minggu 10 Agustus 2025, Landasan Suparlan, Kompleks Pendidikan dan Pelatihan Kopassus Batu Jajar menjadi saksi gelar pasukan masif. Ribuan prajurit dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara hadir dalam formasi disiplin lengkap dengan kendaraan taktis dan alutsista terbaru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan menyusuri barisan prajurit yang berdiri tegap dan bersemangat tinggi. Upacara ini menjadi simbol kesiapan operasional TNI sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia kini lebih profesional, modern, dan siap menghadapi berbagai skenario konflik baik di darat, laut, maupun udara. Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia memang mencintai damai, tetapi sejarah mengajarkan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan tidak datang tanpa persiapan militer yang matang. Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya
tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Pesan itu menggambarkan arah kebijakan pertahanan era Prabowo Gibran. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Langkah ini menandai perubahan besar dalam tubuh TNI seiring diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI. Tujuan utamanya untuk memperkuat kemampuan tanggap terhadap ancaman serta memperluas jangkauan pertahanan di seluruh wilayah Indonesia. Meski sebagian markas masih dalam proses pembangunan, seluruh Kodam baru sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2025. Nama pangkalan utama TNI Angkatan Laut, Lantamal, kini resmi berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Laut, Kodairau. Struktur Komando Operasi Udara, Kopsud, kini berubah menjadi Komando Daerah Angkatan Udara, Kodau. Reformasi ini diharapkan memperkuat koordinasi pertahanan udara di tiap zona strategis Nusantara. Prabowo juga meresmikan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di seluruh Indonesia. Berbeda dengan pasukan tempur, satuan ini difokuskan untuk misi non-pertempuran seperti ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut,
3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, 5 Batalion Infanteri Marinir, 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Reformasi besar juga dilakukan terhadap 3 satuan elit kebanggaan TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasga. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda modernisasi pertahanan yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Kopassus kini diperluas menjadi 6 grup tempur yang tersebar di Banten, Surakarta, Dumai, Penajam IKN, Kendari, dan Timika. Penyebaran ini menegaskan kesiapan pasukan khusus Angkatan Darat di berbagai wilayah strategis Indonesia. Sementara itu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut diperkuat dengan 1 brigade infanteri baru serta tambahan 5 batalion tempur. Penguatan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan laut dan kawasan pesisir yang menjadi jalur vital ekonomi nasional. Di udara, Kopasga TNI Angkatan Udara juga mengalami peningkatan signifikan. Satuan ini kini memiliki 1 resimen baru dan 5 batalion komando tambahan yang memperkuat kemampuan mobilitas dan pertahanan udara strategis Indonesia. Selain memperluas persebaran dan kapasitas pasukan, kebijakan ini juga mengubah struktur kepemimpinan. Kini ketiga satuan elit tersebut berada langsung di bawah Komando Perwira Tinggi Bintang 3, menandai peningkatan status dan peran penting mereka dalam struktur pertahanan nasional modern di era Prabowo. Dengan pelantikan ini, 3 komando tempur kini dipimpin perwira berpangkat bintang 3, disebar strategis di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan dan efektivitas operasi militer. Langkah ini juga memperkuat struktur komando di tingkat atas, memudahkan koordinasi antar matra, serta meningkatkan reaktivitas TNI dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada 12 tokoh yang berjasa besar bagi pertahanan negara. Selain itu, tanda kehormatan Bintang Sakti disematkan kepada prajurit yang menunjukkan keberanian luar biasa dan pengorbanan demi negara. Legend TNI Purnawirawan Muhammad Alvan Baharudin, Leda Purnawirawan Darius Bayani. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi negara atas pengabdian dan prestasi para prajurit, sekaligus memotivasi generasi muda TNI untuk meneladani dedikasi mereka. Prabowo menegaskan bahwa penghargaan bukan sekedar simbol, tetapi penegasan komitmen pemerintah terhadap profesionalisme dan loyalitas TNI. 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran menandai babak baru kebangkitan militer Indonesia. Melalui pembentukan satuan baru, penguatan pasukan elit, dan restrukturisasi komando,
Prabowo menegaskan visinya, pertahanan kuat adalah syarat kedaulatan bangsa. Namun di balik ambisi besar itu, tantangan tetap ada, dari kebutuhan anggaran besar hingga tata kelola yang efisien.